Yang ini nih. Siapa di sini, Pak? Hah? Siapa di sini? Pina di sini. Karena dia minta tolong. Iya deh, aku bilang. Detik-detik evakuasi Vina Cirebon dan Eki, saksi mata sebut sempat minta tolong. Lokasi penemuan korban Vina dan Eki di Jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat, pada tahun 2016 lalu masih menyisakan tanda tanya besar. Eki dan Vina ditemukan tergeletak di Jembatan Talun. Keduanya diduga korban kekerasan. Kecurigaan ini muncul setelah banyaknya luka lebam di tubuh kedua korban. Suroto, 50, warga desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, yang turut mengevakuasi tubuh Eki dan Vina, mengungkapkan kejanggalan yang ditemuinya saat itu. Awalnya saya menyangka itu hanya kecelakaan lalu lintas. Saya tidak mencurigai kejadian tersebut pembunuhan atau apa. Tapi membuat saya bertanya-tanya kalau hanya kecelakaan seperti itu, kok kondisi sepeda motornya tidak ada kerusakan, tapi pengendara lukanya separah itu dan kondisi wajahnya dalam keadaan hancur, sudah tidak terlihat wajah karena dipenuhi luka, ujar Suroto, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Jadi, yang paling bawah, laki, agak maju lagi kurang lebih 4 meter atau 5 meter, itu perempuan. Motor lagi ada kurang lebih 6 meter ada di atas. Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, dek, itu udah gak jawab. Langsung saya vonis, wah ini udah meninggal. Kejadian tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat saat Suroto tengah melakukan ronda di wilayah yang sering terjadi pembegalan. Pada malam itu, kata dia, cuaca gerimis dan Suroto melihat kerumunan orang di Jembatan Talun. Ketika mendekat, ia menemukan 2 orang tergeletak di dekat median jalan. Jasad laki-laki ditemukan sekitar 2 meter dari median jalan, sementara jasad perempuan berada sekitar 5 meter ke arah sumber. Saat itu juga, Suroto mencoba memeriksa kondisi kedua korban. Pertama, yang saya lakukan pegang jasad laki-laki, saya tanya, "Dede, itu sudah enggak?" Jawab. Langsung saya vonis saat itu ini sudah meninggal. Pria berusia 50 tahun itu kemudian fokus ke korban perempuan yang masih hidup dan meminta pertolongan. Tidak lama kemudian, mobil polisi tiba dan mengevakuasi korban ke RSD Gunung Jati. Lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit kan? Iya tolong. Gak lama kemudian mobil itu datang, baru kita evakuasi ke rumah sakit Gunung Jati. Itu ngangkat korban itu juga bertiga aja sama anggota polisi dan saya. Kondisi perempuan itu katanya celananya tuh melorot. Betul. Sebelum saya angkat ke sana itu, saya datang ke situ tuh sebelumnya ditutupin jaket itu ya. Rok itu tuh nyelak ke sini dan kemaluannya kelihatan. Waktu itu pakai rok, bukan pakai rok. Tapi ada celana dalamnya melorot. Celana dalamnya itu tidak sesuai yang kayak kita pakai umumnya. Melorot ya di sini. Celana dalamnya tuh. Di paha ya, Pak ya? Di paha ya. Ditutupin sama siapa, Pak? Saya naikin celana itu saya naikin, tapi nggak pas, nggak sesuai kayak itu, tapi udah naik gitu. Udah itu langsung saya tutupin lagi pakai jaket. Tutupin saya. Suroto membantu mengangkat korban bersama polisi. Suroto merasa ada kejanggalan dengan luka-luka yang dialami kedua korban. Menurutnya, kondisi motor korban tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Tak hanya saat ini, pada tahun 2016 lalu, Suroto juga memberikan kesaksiannya dalam persidangan. Saya ikut sidang 2 kali. Saya sampaikan waktu persidangan sama seperti ini, enggak direkayasa, apa adanya. Seminggu setelah kasus selesai dipanggil, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.